Menjadi sosok yang dikagumi dan dihormati sebagai investor yang sukses di Indonesia. Saham-saham yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong terkadang menjadi salah satu topik yang menarik dan menjadi sorotan. Nah, apa yang terjadi jika kita mengikuti emiten yang dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong? Pada video ini kita akan coba simulasikan saham-saham yang dimiliki oleh Bapak Loh Keng Hong. Sebelum lanjut silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan informasi saham atau emiten yang disebutkan bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama kita menggunakan studi kasus saham PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Saham dengan kode CEFIN ini, sepanjang 3 tahun terakhir ini sudah naik 190%. Dan di sini Bapak LKH terpantau mulai membeli saham CEFIN pada 8 April 2021. Nah, karena kita mengikuti pembelian Bapak Loh Keng Hong di sini simulasi kita mulai di bulan Mei 2021, karena kita baru tahu beliau beli di bulan April. Pada simulasi ini saya menggunakan modal sebesar 10 juta rupiah dengan sekali beli. Harga rata-rata saham CEFIN di bulan Mei 2021, di sini menggunakan harga 298 per lembar saham. Dibeli dengan modal 10 juta, jadi kita punya saham CEFIN sekitar 336 lot saham pada bulan Mei 2021. Kemudian, di hold sampai dengan bulan Desember 2021, harga saham CEFIN malah turun menjadi Rp254 per lembar saham. Jadi, dari modal 10 juta rupiah, turun menjadi 8.500.000-an di akhir Desember 2021. Dan, pada tahun 2021 juga, saham CEFIN tidak ada membagikan dividen. Lanjut, di hold sampai akhir tahun 2022, karena kita belum lihat Bapak Loh Keng Hong melakukan penjualan saham. Jadi, hingga akhir Desember 2022, harga saham CEFIN naik menjadi Rp310 per lembar saham. Dan nilai saham kita pada saat itu naik menjadi 10.400.000-an saja. Untuk dividen, saham CEFIN juga belum ada membagikan dividen di tahun 2022 lalu. Kemudian lanjut di tahun 2023. Pada bulan Juli 2023 ini, harga saham CEFIN mencapai level tertingginya di harga 700-an per lembar saham. Jadi, dengan harga rata-rata 700 per lembar saham pada bulan Juli, nilai saham kita menjadi Rp23.400.000-an pada bulan Juli lalu. Kemudian, CEFIN juga membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Jadi, total dividen yang kita terima pada bulan Juli, dengan memiliki 336 lot saham CEFIN adalah Rp3.300.000-an. Kemudian, setelah pada bulan Agustus dan September 2023 ini, harga saham CEFIN terpantau terus mengalami tren penurunan, dan saat video ini dibuat, masih bertahan di harga 500-an per lembar saham. Kemudian, dari data pemegang saham, terpantau Bapak Loh Keng Hong sudah melakukan penjualan saham sebanyak 2 kali, di bulan Juni, di harga rata-rata 600-an. Jika di sini kita masih hold, sampai akhir September dan menjualnya, maka nilai saham kita masih tersisa sekitar 18 jutaan. Lumayan, masih dapat capital gain 8 jutaan, ditambahkan dengan dividen lagi 3 jutaan. Jadi untuk kasus saham ini, kita berhasil cuan. Bagi yang mempunyai pengalaman, ikut berinvestasi di saham CEFIN, bisa di-sharingkan di kolom komentar. Sampai di sini ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, adalah profil risiko dari Bapak LKH tergolong tinggi. Karena untuk saham CEFIN tergolong saham lapis 2, yang secara kinerja belum terbukti stabil dan terus bertumbuh. Dengan pengalaman dan kematangannya, Bapak Loh Keng Hong malah melakukan pembelian dari tahun 2021, di mana saat itu sama 2 kuartal berturut-turut CEFIN malah mengalami kerugian yang cukup besar di tahun 2021. Kedua, adalah kesabaran.
Bisa dibayangkan selama kurang lebih 2 tahun harga saham Cevin tidak bergerak kemana-mana. Dan, sempat mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2022, di saat terjadinya pesta harga saham batu bara yang hampir semua mengalami kenaikan, bisa jadi menggoda kita untuk menjual saham Cevin, untuk dibelikan saham batu bara. Ketiga, adalah faktor dividen. Sebelum di tahun 2023 ini, saham Cevin terakhir kali membagikan dividen di tahun 2013. Butuh waktu 10 tahun untuk menunggu saham Cevin kembali membagikan dividen. Apakah bisa kamu yakin seperti Bapak Lo Keng Hong untuk menunggu dividen selama itu? Tentunya masih ada saham lain di sektor multi-finance, yang lebih rajin membagikan dividen seperti Adira dan BFI Finance. Untuk analisanya sudah pernah Mimin bahas pada video ini, dan linknya ada pada deskripsi video ini. Dan, informasi yang tidak kalah penting di sini adalah Bapak Lo Keng Hong ternyata sampai saat video ini dibuat baru menjual sebagian kecil saja saham Cevin yang dimilikinya. Dari 2 kali penjualan yang tercatat, saham Cevin milik Bapak Lo Keng Hong hanya berkurang 0,13% saja. Apakah, menurutmu Bapak LKH sudah puas dengan cuan 190% aja? Jadi, melihat histori di masa lalu, Bapak Lo Keng Hong pernah cuan, bahkan sampai ribuan persen di saham UNTR. Kemudian untuk mengukur potensi, apakah saham Cevin punya potensi kenaikan lagi, kita coba analisa dari data pemegang saham. Dari data keterbukaan informasi, PT Bank Pan Indonesia sebagai pengendali, memiliki saham Cevin dengan porsi 51,49%. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 17,3%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 54,6%. Dan, investor retail individu memiliki 28,1%. Jadi sampai di sini mayoritas saham Cevin, yang bisa diperdagangkan masih dikuasai oleh investor institusi lokal. Sehingga dibutuhkan bantuan investor asing, untuk ikut membeli kembali saham Cevin, supaya harga saham Cevin bisa naik lagi, bahkan sampai ribuan persen. Untuk saham Bapak Lo Keng Hong lainnya, seperti Gajah Tunggal, BMTR, ABMM, dan BNG akan dibahas pada part 2. Semoga informasi pada video ini bermanfaat, dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.